Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 1 Juni 2021. Wah, udah bulan Juni. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaan dan berkat Tuhan yang boleh kita alami. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Justinus Martir. Selamat pesta nama untuk saudara-saudari, juga saudari ya, ada nama Justina yang merayakan pesta nama Justinus Martir. Santo Justinus lahir sekitar tahun 100 Masehi di Flavia, Samaria. Ia lahir dari keluarga pagan yang masih menyembah dewa-dewa berhala. Suatu kali, Justinus mendengar sebuah orasi dari seorang pria tua di dekat plaza. Inilah awal Justinus mengenal Yesus hingga akhirnya ia dibaptis. Dan ia banyak sekali menuliskan refleksi imannya. Semua tulisan Justinus yang berupa refleksi iman sampai dengan hari ini masih aktual dan selalu menjadi rujukan para pujangga gereja lainnya. Termasuk saudara-saudari, penetapan hari raya Natal yang dicurigai berasal dari perayaan Dewa Matahari atau perayaan pagan. Justru di awal-awal abad gereja pertama sudah dituliskan oleh Santo Justinus bahwa kelahiran Kristus dirayakan pada tanggal 25 Desember. Istimewa sekali. Justinus juga menuliskan refleksinya perihal Ekaristi. Ia menuangkan karya berjudul Dialog yang menggambarkan bahwa perayaan Ekaristi adalah sebuah perjamuan ilahi karena Kristus sendiri hadir di dalamnya. Dalam perayaan Ekaristi, persekutuan umat beriman atau gereja dikuatkan dan diutus untuk menjadi saksi kebenaran. Justinus wafat sebagai martir pada tahun 165 dengan dipenggal kepalanya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk teladan hidup dan darah kemartiran yang telah ditumpahkan oleh Santo Justinus. Kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan segala jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Hari ini selain kita memperingati Santo Justinus Martir, bangsa kita juga merayakan hari besar,
karena kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Tepat 76 tahun lalu, Bung Karno menyampaikan pidatonya dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI demikian. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima sila dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Luar biasa sekali pidato dari Bung Karno. Inilah yang menjadi dasar berbangsa kita hingga Indonesia dikatakan kekal dan abadi. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila selalu dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan beberapa orang Farisi dan Herodian datang kepada Yesus untuk menjeratnya dengan suatu pertanyaan. Mari kita kenali siapa sih itu orang-orang Farisi dan orang Herodian. Orang Farisi termasuk dalam kelompok Sanhedrin atau majelis agama Yahudi. Mereka memegang teguh hukum Taurat dan setia mengajarkannya. Mereka kebanyakan adalah para ahli Taurat yang taat. Orang-orang Herodian adalah kelompok politik orang Yahudi yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes. Kedua kubu ini sepakat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, bolehkah bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jelas sekali pertanyaan ini menjebak. Karena kalau Yesus jawab boleh, iya, berarti ia dicap sebagai antek penjajah Romawi yang menginjak-injak kaumnya sendiri. Dengan demikian, mereka yang setia mengikuti Yesus akan mundur dengan sendirinya. Kalau Yesus berkata tidak boleh, ia akan disebut pemberontak dan akan ditangkap oleh otoritas Romawi. Lantas dari hal yang pelik yang dihadapi Yesus, ia tidak menghindar, ia tidak diam atas pertanyaan itu. Yesus meminta mereka untuk menunjukkan suatu dinar dan ia berkata kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa sebagai orang beriman kita punya kewajiban tanggung jawab terhadap negara juga terhadap Allah. Dan kewajiban terhadap negara enggak bertentangan dengan iman Kristiani kita. Dengan demikian keduanya antara kewajiban pada negara dan kewajiban kepada Allah hendaklah kita tunaikan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sikap iman haruslah diamalkan. Salah satunya diwujudkan dengan semangat cinta tanah air. Inilah yang akan kita dalami selama Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun 2002 dan 2006. Tagline-nya bagus sekali, semoga sungguh kita hidupi, yakni semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Mari kita amalkan iman kita dengan mencintai Allah dan mencintai negeri. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.